Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing Dr. Argantos MPD dan Bapak Dr. Asep Sujana Wahyuri SSI MPD. Baiklah, pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang makna dan nilai moral pendidikan jasmani dan olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kami memulai presentasi kami, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Restia Triani Aulia sebagai moderator, dan teman saya Saudari Zikra Wakasia Rahmana sebagai penyaji. Selanjutnya, pembahasan ada yang pertama hakikat moral, yang kedua etika dalam pendidikan jasmani, dan aplikasi nilai moral dalam olahraga. Hakikat moral. Moral berasal dari bahasa Latin mos dan dimaksudkan sebagai adat istiadat atau tata krama. Dalam pengertian teknis, moral menunjukkan apakah perbuatan seseorang baik atau buruk, bijak atau jahat, atau karakter bertanggung jawab. Istilah moral dikaitkan dengan motif, maksud, dan tujuan berbuat. Moral berkaitan dengan niat, sedangkan etika adalah studi tentang moral. Selanjutnya, nilai moral yang menjadi inti dan bersifat universal. Yang pertama, keadilan. Keadilan ada dalam beberapa bentuk, distributif, prosedural, retributif, dan kompensasi. Selanjutnya, kejujuran. Kejujuran dan kebajikan selalu terkait dengan kesan terpercaya, dan terpercaya selalu terkait dengan kesan tidak berdusta, menipu, atau memperdaya. Selanjutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan nilai moral penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tanggung jawab ini adalah pertanggungan perbuatan sendiri. Terakhir, kedamaian. Kedamaian mengandung pengertian tidak akan menganiaya, mencegah penganiayaan, dan menghilangkan penganiayaan dan berbuat baik. Tadi penjelasan dari saya tentang hakikat moral. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya, Saudari Zikra Wakasia Rahmana. Pada Saudari Zikra Wakasia Rahmana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Zikra Wakasia Rahmana akan melanjutkan pembahasan, yaitu materi berikutnya adalah etika dalam pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dan olahraga adalah laboratorium bagi pengalaman manusia. Oleh sebab itu, guru pendidikan jasmani harus mencoba mengajarkan etika dan nilai dalam proses belajar mengajar, yang mengarah kepada kesempatan untuk membentuk karakter anak. Karakter anak didik yang dimaksud tentunya tidak lepas dari karakter bangsa Indonesia serta kepribadian utuh anak. Selain harus dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga, juga dapat diupayakan melainkan pendidikan nilai di sekolah. Berikutnya adalah aplikasi nilai dalam olahraga. Aplikasi penalaran moral dalam olahraga mencakup 3 subbagian dari penalaran moral. Yang pertama yaitu kesadaran bermain positif. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, sejak awal pertandingan, pemain A berniat untuk menciderai pemain lawan yang konflik. Apa yang diketahui sebagai suatu yang baik boleh jadi bertentangan dengan kepercayaan yang telah melekat pada diri pribadi seseorang. Berikut yang kedua adalah mengetahui, menilai, dan berbuat. Pada komponen pengetahuan moral terdapat unsur lainnya, yakni kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, perhitungan ke depan, pertimbangan moral, pembuatan keputusan. Pengetahuan moral merupakan suatu fase kognitif dalam belajar tentang isu moral dan bagaimana memecahkannya. Selanjutnya yang ketiga adalah implikasi dalam praktik. Berkaitan dengan persoalan ini sangat penting untuk dihayati bahwa olahraga dan pendidikan jasmani adalah kegiatan tidak bebas nilai dan justru merupakan pelanggang untuk membina moral. Isu sentral yang sering terjadi dalam kegiatan olahraga adalah banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh atlet, pelatih, maupun masyarakat luas. Perilaku tersebut ada yang sudah direncanakan sebelumnya, ada yang spontan karena tidak dapat mengendalikan emosinya, ada pula yang dilakukan tanpa disadari,
dan tiba-tiba masuk ke dalam perkelahian massal dan sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Zikra. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.